Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, haleluya, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, Anak Allah, amin, haleluya, Yesus namanya, menyembuhkan, haleluya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, hidup selamanya. Kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Mari katakan, ya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini bersama, katakan, masuk hadirat
hanya untuk menyembah.
Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam, sekali lagi kita angkat tangan kita, nyatakan, katakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritunggal. Kami percaya ya kebangkitan, katakan, ada dalam kita. Ku percaya dalam nas, sekali lagi katakan, ku percaya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya, ya sekali lagi bersama katakan, yes kami percaya Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama, ku percaya Tuhan. Mari kita sembah sikara bara 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 bara. Kami percaya akan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Bapa. Kami sembah sikara bara 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 bara. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Sikara bara 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 bara. Kami percaya Tuhan. Sikara bara 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 bara. Sikara bara 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 bara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga berdoa memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita
tidak mati tetapi hidup, dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, berpegang pada firman kehidupan bagian ke-8. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita segarkan ingatan kita bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedungnya atau tempat ibadah. Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkehendak agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila gereja berpegang pada firman kehidupan. Di sini firman Allah disebut sebagai firman kehidupan, sebab firman Allah berkuasa untuk memberi hidup dan berkuasa untuk memelihara kehidupan. 10 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah yang berkuasa untuk memberi dan memelihara kehidupan ini tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, firman atau Allah yang menjadi manusia. Gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah
atau firman yang telah menjadi manusia. Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan pertama berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus juga dipelihara dengan kedua tertib membaca dan mematuhi firman Allah setiap hari. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah bermanfaat pertama untuk membuat kita mengenal dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah bermanfaat untuk menolong kita untuk berpegang teguh pada kepercayaan yang benar. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab diilhamkan Allah. Oleh karena itu, Alkitab dapat diandalkan sebagai dasar yang teguh bagi kebenaran yang patut dipercayai. Dan Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar. Sekarang mari kita lanjutkan. Karena Alkitab diilhamkan oleh Allah, maka Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam perilaku yang benar. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Karena itu, Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan ajaran-ajaran yang salah dan sesat, serta memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah ini mengingatkan kita bahwa apa yang dipercayai oleh seseorang mempengaruhi apa yang diperbuatnya. Ada hubungan yang erat antara apa yang dipercayai oleh seseorang dengan etika moral, etika tingkah laku yang dianut dan diperbuatnya. Firman Allah berkata, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bila seseorang tidak percaya akan keberadaan Allah, atau menganggap bahwa Allah tidak penting, tidak perlu diperhitungkan, atau tidak perlu dilibatkan dalam hidup mereka, atau tidak percaya bahwa mereka diciptakan oleh Allah, dan atau percaya bahwa mereka adalah hasil dari suatu proses evolusi dari satu sel menjadi sel-sel yang lebih rumit sampai akhirnya menjadi monyet dan secara kebetulan menjadi manusia. Maka kalau orang percaya seperti ini, maka manusia tidak mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sikap, perkataan, tindakan mereka kepada Allah. Orang yang percaya seperti ini tidak ada takut akan Tuhan bagi orang-orang dengan keyakinan seperti ini. Tidak ada alasan dan tidak ada benteng pertahanan yang kuat bagi mereka untuk menjauhi kejahatan. Sadar atau tidak sadar, mereka akan terjebak dalam pemikiran bahwa mereka leluasa untuk menetapkan standar moral mereka sendiri. Sadar atau tidak sadar, mereka akan terjebak dalam pemikiran bahwa mereka leluasa untuk menetapkan sendiri apa yang baik dan tidak baik, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sadar atau tidak sadar, mereka akan terjebak dalam pemikiran bahwa mereka leluasa untuk melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Firman Allah berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Karena berkata tidak ada Allah, maka tidak ada takut akan Allah. Akibatnya, disadari atau tidak disadari, mereka menjadi orang bebal, mudah untuk melakukan apa yang busuk dan jijik, serta tidak ada yang berbuat baik. Warta berita yang disajikan oleh sumber berita dan media sosial banyak menceritakan tentang hal ini. Itu sebabnya
Alkitab memperingatkan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu dan sebagainya. Apa yang dipercayai oleh seseorang akan menentukan apa yang diperbuatnya. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Karena itu, Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan ajaran-ajaran yang salah dan sesat, serta Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bila ingin mempertahankan kelakuan yang bersih, jagalah kelakuan kita sesuai dengan firman Allah, yaitu Alkitab. Pertama-tama, Alkitab atau firman Allah memberitahu kita mana saja perilaku yang salah yang mendukakan hati Tuhan, bahkan yang membuat Tuhan murka. Bila kita tidak membaca Alkitab, kita pikir kita benar dan orang lain salah. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, firman Allah akan menyadarkan kita mana saja kelakuan yang salah, bahkan yang merupakan kekejian bagi Allah. Tetapi bila Alkitab cuma sekedar menunjukkan kesalahan, beberapa orang akan putus asa karena tidak memiliki pedoman bagaimana dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, yang kedua, Alkitab bukan saja memberitahu kita mana kelakuan yang salah di mata Tuhan, Alkitab juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberi kita beberapa contoh bagaimana kita dapat memperbaiki kelakuan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan manusia. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setiap orang yang memaki sesama manusia dengan kata jahil, yang berarti goblok, tolol, bego, dan sebagainya, pada dasarnya sedang menghina Allah yang menciptakan manusia menurut gambar Allah. Karena itu hukumannya adalah harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini kita melihat bagaimana Alkitab berguna untuk memperbaiki kelakuan dan untuk memperlengkapi
orang percaya untuk setiap perbuatan yang baik. Contoh yang lain, Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Alkitab mengajarkan bahwa semua hubungan seks di luar lembaga perkawinan adalah perzinahan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seseorang telah berzina hanya dengan memandang serta menginginkannya atau terangsang. Jadi segala bentuk pornografi, segala bentuk porno aksi, segala bentuk percabulan melanggar kekudusan Tuhan dan diancam dengan hukuman di api neraka. Karena itu manusia harus berusaha untuk melepaskan diri dari jerat percabulan, jerat perzinahan, dan jerat hawa nafsu, bahkan dengan melakukan tindakan drastis bila diperlukan. Tuhan Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, yaitu iblis. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maksudnya, berikan balasan yang setimpal kepada setiap orang yang berbuat jahat atau memperlakukan kita dengan buruk. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam nas ini, orang yang menampar pipi kanan, pengertiannya mereka akan memakai punggung tangan kanannya dan bukan telapak tangan kanannya untuk menampar pipi kanan. Yang dalam budaya zaman dahulu, menampar dengan punggung tangan seperti ini merupakan suatu penghinaan luar biasa. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan agar jangan melawan orang yang sangat menghina dan merendahkan martabat kita dengan kejahatan mereka. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Injil Matius pasal 5, 6 dan 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus bagaimana firman Allah dapat menolong kita untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di abad yang lalu, seorang nakoda melabuhkan kapalnya di sebuah pelabuhan, di sebuah pulau di Samudra Pasifik bagian selatan. Dia telah mendengar bahwa penduduk asli yang dulunya adalah suku kanibal, yaitu pemakan daging manusia, sekarang telah bersikap ramah dan sangat berminat kepada perdagangan. Sementara nakoda itu bercakap-cakap dengan kepala suku penduduk asli pulau itu, dia melihat bahwa kepala suku itu memegang sebuah Alkitab besar di tangannya. Nakoda itu tertawa dan berkata kepada kepala suku itu, tentunya Anda tidak mempercayai buku tua itu, bukan? Alkitab ini sudah kuno dan sudah tidak banyak gunanya bagi manusia modern. Kepala suku itu sepintas melihat
kepada prajurit-prajurit yang ada di sekelilingnya. Lalu menjawab nakoda itu, katanya, Anda bisa saja mengatakan buku ini sudah ketinggalan zaman dan sudah tidak lagi berguna. Tetapi sebenarnya Alkitab ini sudah sangat besar manfaatnya bagi Anda. Sebab jika bukan karena Alkitab ini telah mengubah hati dan hidup kami, pastilah Anda sekarang telah kami masak di dalam kuali kami. Firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu, sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan bahwa kita akan tertib membaca Alkitab setiap hari selama tahun 2025 ini. Bila kita menyediakan waktu sekitar 15 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 4 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam setahun. Bila kita menyediakan waktu sekitar 7 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 2 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 2 tahun. Untuk menolong saudara bisa selesai membaca Alkitab tiap 2 tahun sekali, gereja kita telah menyusun daftar bacaan Alkitab harian yang kita sebut Tiba 7 atau tertib baca Alkitab 7 menit seperti terlihat di layar di belakang. Buku ini dapat diperoleh secara gratis di lobi gereja atau dengan menghubungi kantor gereja. Saudara boleh memilih akan membaca Alkitab 4 pasal sehari atau sekitar 15 menit setiap hari, atau 2 pasal sehari atau sekitar 7 menit setiap hari. Yang penting, saudara tertib membaca Alkitab setiap hari supaya kita dapat mendasarkan apa yang kita percayai kepada kebenaran firman Allah, dan supaya firman Allah yang kita baca memperbaiki kelakuan kita dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan yang baik. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Tuhan kuasa, Maha kuasa. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Firman terangi jalanku. Mari kita akan bersama. Firman terangi jalan, Perisai iman di setiap waktu. perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Ada di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan
Amin. Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama kita katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selamanya. Bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hanya dalam namanya tersedia kemenangan bagi kita. Haleluya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini.
Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan tertib membaca dan mematuhi firman Allah setiap hari. Alkitab bermanfaat untuk mengajarkan kepercayaan yang benar dan menyatakan kesalahan ajaran-ajaran yang salah dan sesat. Alkitab juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bila gereja ingin menggenapi kehendak Tuhan agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, maka tidak ada cara lain kecuali setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus setiap hari tertib membaca Alkitab, merenungkannya, yaitu memikirkan bagaimana caranya dapat mentaati firman Allah, lalu bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang diambil. Bila kita menyediakan waktu sekitar 15 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 4 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam setahun. Bila kita menyediakan waktu sekitar 7 menit setiap hari untuk tertib membaca Alkitab 2 pasal sehari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu dalam 2 tahun. Mari kita berdoa. Ilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan agar setiap hari kami tertib membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya, yaitu memikirkan bagaimana caranya kami dapat mentaati firman Allah, lalu bertindak hati-hati sesuai firman Allah, baik dalam perkataan, sikap, tingkah laku, tindakan, perbuatan, dan dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga dengan demikian firman Allah memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami dalam kebenaran. Ilialamo, kakaralaba kapandato, kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Bapa kami yang di sorga, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus agar setiap orang yang mendengar suara saya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kebijaksanaan, memiliki arahan yang jelas, dan Anda akan membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Telinga rohani Anda terbuka dan peka terhadap suaranya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saat Anda akan mengetahui keputusan yang tepat dan Anda akan membuat pilihan yang menggerakkan Anda menuju maksud dan rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kreativitas, dengan bakat, dengan ide-ide. Karunia Anda akan menjadi nyata sepenuhnya. Anda akan menjadi sangat terampil. Anda akan menjadi sangat baik. Anda akan menjadi pemimpin di bidang Anda. Anda akan menjadi menonjol di antara orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan keberanian dan keyakinan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketakutan, kecemasan, intimidasi, ketidakamanan tidak akan menghambat Anda. Anda akan melangkah ke peluang baru, proyek baru, tingkat yang baru, mengetahui bahwa Anda mampu diperlengkapi, diberdayakan, dan diurapi dengan keinginan dan kemampuan yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kemauan yang kuat, dengan pengendalian diri, dengan disiplin diri, bahwa keinginan yang salah tidak akan mengendalikan Anda, tetapi Anda akan berjalan dalam ketaatan, menghormati Tuhan, mengakhiri kompromi dengan dosa, mengakhiri kompromi dengan kebiasaan buruk, mengakhiri kompromi dengan hal-hal yang menarik Anda ke bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menuruti keinginan Roh Kudus dan bukan keinginan daging. Kuasa Roh Kudus menguatkan Anda dan membantu Anda untuk taat.
Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan Anda sehat dan bahagia. Ada sukacita besar di rumah Anda. Anak-anak Anda bahagia. Mereka akan tetap dekat dengan Anda. Ada rasa hormat, kebaikan, tenggang rasa, cinta, dan kedamaian memenuhi suasana rumah Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, semua perselisihan, perpecahan, kata-kata menyakitkan, ketidakpuasan, ketidaksetiaan dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menuntun Anda ke dalam kesatuan misi visi, kesehatian. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan hubungan yang panjang, bahagia, dan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Anda dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan, dengan vitalitas, dengan energi, bahwa masa muda Anda sedang diperbaharui seperti Raja Wali. Anda akan berlari dan tidak menjadi lelah. Anda akan berjalan dan tidak menjadi letih. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang dapat tinggal di tubuh Anda. Bahwa semua penyakit peradangan, bakteri, virus, dan sel-sel penyakit harus pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Anda kuat, tulang Anda, persendian Anda, ligamen, sel, organ, jaringan kulit, darah, pikiran, hormon berfungsi dengan baik, berfungsi sepenuhnya sesuai dengan maksud Tuhan menciptakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan berumur panjang. Jumlah hari-harimu akan digenapi oleh Allah. Bahkan di usia tua seperti Musa, matamu tidak akan redup dan kekuatanmu tidak akan berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan kelimpahan, dengan keberhasilan, dengan promosi. Apapun yang Anda lakukan akan berhasil. Anda akan meminjamkan dan tidak meminjam. Anda berada di atas dan bukan di bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Anda menghormati Allah, Anda akan hidup di bawah tingkap-tingkap langit yang terbuka. Anda diberkati dengan persediaan Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, peningkatan, perkenanan, berkat mengejar Anda. Sumber daya, kontrak, peluang, orang yang tepat, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar dan atau memimpin orang lain akan datang untuk bersehati dan berjuang bersama Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan Anda akan meluap tahun ini dan seterusnya akan menjadi tahun-tahun yang berlimpah, makmur, penuh nikmat bagi Anda dan anak cucu Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diberkati dengan perlindungan ilahi. Para malaikat mengawal Anda dan keluarga Anda. Anda hidup di bawah perlindungan yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, bahaya, kehancuran, malapetaka tidak bisa mendekati Anda. 1000 mungkin jatuh di sisi Anda, 10.000 di sebelah kanan Anda. Tetapi Tuhan membuat pagar perlindungan di sekitar Anda. Anda akan hidup dalam damai, aman, terlindung dalam pelukan Sang Gembala Agung, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata negatif, setiap kutuk yang diucapkan atas Anda, setiap kutuk turun-temurun, saat ini semua kutuk itu dibatalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus membatalkan semua kutuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, masa lalu yang penuh kekecewaan, kesalahan, semuanya sudah berakhir. Itu tidak akan membatasi Anda lagi. Ini adalah hari yang baru. Tuhan melepaskan Anda ke tingkat kebebasan, keutuhan, kepatuhan, perkenanan, promosi, dan tujuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda diperlengkapi oleh kuasa firman Allah untuk setiap perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda akan menjadi semua yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda. Anda akan melangkah lebih jauh dari yang Anda impikan. Anda akan hidup lebih memuaskan daripada yang Anda bayangkan. Anda akan menyelesaikan perjalanan hidup Anda dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita.
kita katakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi jalan hidup orang benar. Jalan hidup Amin. orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi kita katakan Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Hingga ku selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.